Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merisa Dwi Jayanti dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas C semester 4 UIN Raden Intan Lampung. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kembali materi-materi kita yang sebelumnya pernah kita bahas. Yang pertama adalah indikator dan tahap capaian perkembangan motorik kasar anak usia dini serta indikator tahap pencapaian motorik halus anak usia dini, dan yang ketiga adalah bentuk dan jenis permainan anak usia dini. Nah, yang pertama langsung saja saya akan bahas mengenai indikator tahap pencapaian motorik kasar anak usia dini. Motorik itu berasal dari kata dasar motor yang berarti penggerak, sedangkan kasar seperti yang kita ketahui berarti tidak halus ataupun tidak lembut. Nah, sedangkan secara istilah motorik kasar adalah kemampuan untuk menggerakkan otot-otot besar atau tubuh bagian besar untuk bergerak yang dapat menyelaraskan antara mata, otak, syaraf, dan juga otot-otot. Untuk indikator tahap pencapaian motorik kasar itu dibagi menjadi tahapan usia. Yang pertama itu adalah 3 sampai 4 tahun. Indikatornya itu adalah yang pertama, anak sudah mampu berjalan lurus sesuai garis dan juga anak mampu untuk melompat. Nah, untuk usia anak 5 sampai dengan 6 tahun, indikatornya adalah yang pertama, anak sudah mampu berlari, anak sudah mampu menendang bola ataupun bermain yang menggunakan otot-otot besar lainnya atau menggunakan tubuh bagian besar lainnya. Nah, sedangkan pengertian motorik halus adalah suatu kemampuan anak untuk mengkoordinasikan antara mata, otak, otot, syaraf untuk melakukan suatu kegiatan yang menggunakan otot-otot kecil atau tubuh bagian kecil. Indikator tahap pencapaian motorik halus itu juga dibagi sesuai dengan usianya. Yang pertama itu adalah anak dengan umur 3 sampai dengan 4 tahun. Indikatornya yang pertama adalah anak mampu memegang benda-benda, anak mampu meremas, dan juga anak sudah mampu menggenggam benda. Selanjutnya adalah anak dengan usia 5 sampai dengan 6 tahun. Indikatornya adalah anak sudah mampu meronce, menganyam, menggunting, ataupun anak sudah mampu melempar bola secara terarah. Selanjutnya adalah bentuk dan jenis permainan. Pengertian permainan adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan kesenangan. Sedangkan menurut Harlock, pengertian permainan adalah suatu aktivitas yang dilakukan guna mendapat kesenangan atau kebahagiaan tanpa memikirkan hasil akhirnya. Nah, apabila tadi kita sudah mengetahui pengertian dari bermain, sekarang saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari bermain. Nah, permainan itu bukan hanya untuk mendapatkan kesenangan, tetapi juga dapat melatih perkembangan bahasa anak usia dini, fisik, motorik, kognitif, serta sosial emosional. Tak lupa juga dengan bermain anak mampu mengembangkan kreativitasnya. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah ketika anak bermain, usahakan orang tua selalu mengawasi, karena permainan yang baik adalah permainan yang tidak membahayakan untuk anak usia dini. Caranya adalah dengan orang tua tidak memberikan permainan-permainan yang bahaya untuk anak usia dini. Salah satu contoh permainan yang membahayakan adalah permainan yang terbuat dari bahan dasar logam ataupun benda-benda tajam lainnya. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.